Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar matematika. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mencoba untuk membandingkan pecahan. Hari ini kita akan belajar pecahan lagi, tapi untuk mengurutkan pecahan. Bagaimana sih caranya? Yuk kita simak videonya dengan baik. Salah satu cara mengurutkan pecahan dari yang besar ke yang kecil ataupun sebaliknya dapat kita lakukan dengan menyamakan penyebutnya. Jadi samakan penyebutnya terlebih dahulu. Apabila kedua pecahan memiliki penyebut yang sama, pecahan yang memiliki pembilang lebih besar nilainya lebih besar dari pecahan yang nilainya lebih kecil. Coba perhatikan di sini, kita bantu dengan gambar ya. Ada di gambar. Gambar pertama adalah 1/4, gambar kedua adalah 2/4, dan gambar ketiga adalah 3/4. Semua pecahan ini penyebutnya adalah sama, tetapi pembilangnya berbeda. Nah, pembilang yang lebih besar itu nilainya lebih besar. Nah, di sini nilainya adalah 3/4, jadi lebih besar daripada 2/4, lebih besar daripada 1/4. Itu yang kalau penyebutnya sama. Apabila kedua pecahan memiliki pembilang yang sama, maka pecahan yang penyebutnya lebih besar nilainya lebih kecil daripada pecahan yang penyebutnya lebih kecil. Coba kita perhatikan. Di sini ada gambar. Yang pertama adalah 1/2, ada 1/3 dan 1/4. Kita lihat di sini penyebutnya yang berbeda, tetapi pembilangnya yang sama. Nah, jika terdapat pecahan dan pembilang yang sama, maka penyebut yang memiliki nilai lebih kecil nilainya menjadi lebih besar. Jadi di sini nilai 1/2 itu lebih besar daripada nilai 1/4. Jadi misalkan pembilangnya sama, tapi penyebutnya berbeda, maka penyebut yang nilainya terkecil itu adalah bagian terbesar seperti ini. 2 adalah nilai terkecil dari 3 dari 4. Jadi 1/2 itu adalah yang lebih besar dari 1/3 dan 1/4. Bagaimana sih cara mengurutkan pecahan? Yang pertama, kalian samakan penyebutnya dulu dengan menggunakan KPK atau mencari kelipatan dari tiap penyebut agar penyebut setiap pecahan sama. Jadi tahap pertama itu kalian menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Yang kedua, kalian sudah mulai mengurutkan bilangannya. Setelah penyebutnya sama, kalian bisa mengurutkan bilangannya. Dan yang ketiga, lalu kalian urutkan sesuai dengan pecahan awal yang diberikan. Nah, sekarang contoh pecahan yang penyebutnya sama. Di sini contoh soalnya adalah urutkan pecahan 7/12, 5/12, dan 11/12 dari yang terkecil. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat penyebutnya terlebih dahulu. Penyebut pecahan itu ternyata sama, yaitu sama-sama 12. Maka, kita bisa langsung mengurutkan pecahan tersebut. Kita tinggal melihat pembilangnya. Jadi, yang terkecil adalah pembilang dari 5, 7, dan 11. Jadi, urutan pecahan dari yang terkecil yaitu 5/12, 7/12, dan 11/12. Nah, kalau kita mencari yang terbesar, berarti urutannya dari 11/12, 7/12, selanjutnya adalah 5/12. Mudah bukan? Jadi kalau pecahannya penyebutnya sama, kalian tinggal mengurutkan pembilangnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau misalkan penyebutnya berbeda? Nah, kalau penyebutnya berbeda, maka kalian harus mencari cara agar penyebutnya sama, yaitu dengan cara mencari kelipatan dari penyebut itu. Coba contohnya, urutkan pecahan 1/2, 5/8, 3/4 dari yang terbesar. Nah, karena ini penyebutnya berbeda, maka samakan dulu penyebutnya. Kita lihat di sini ada penyebut 2, 8, dan 4. Nah, biar lebih mudah, kalian cari kelipatannya. Misalkan di sini lihat, kelipatan 2 adalah 2. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu kan cara mencari kelipatan? Cara mencari kelipatan yaitu tinggal menambahkan dari bilangan asalnya. Misalkan 2 berarti 2 tambah 2, 4. 6 tambah 2 adalah 8. Jadi seperti itu ya, itu adalah kelipatan 2. Jadi bilangannya itu ditambah 2 terus. Lalu penyebut 4. Nah, kelipatan 4 berarti 4 tambah 4 berarti 8.
dan bisa dilanjut lagi. Penyebutnya 8, karena 8 dimulai 8 ditambah 8 16. Nah, ternyata di sini ada bilangan yang sama, yaitu angka 8. Berarti penyebutnya itu kita jadikan angka 8. 1/2, agar penyebutnya jadi 8 maka dikali 4. Pembilang dan penyebut sama-sama dikali 4. Lalu bilangan 5/8, karena sudah penyebutnya 8, kita tidak usah mencari menggunakan perkalian seperti ini. Kalau 3/4 kita cari penyebutnya adalah 4. Bagaimana agar bisa menjadi penyebut 8? Maka dikali 2. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama dikali 2. 3 kali 2 adalah 6, 4 kali 2 adalah 8. Nah, kita sudah tahu bahwa di sini kita sudah mencari yang pecahan senilainya ya. Nah, kita tinggal melihat pembilangnya. Ada 4, ada 5, dan 6. Jadi, kita kan tadi soalnya untuk mencari yang terbesar ya, dari yang terbesar. Berarti yang terbesar adalah 6. 6/8 itu lebih besar daripada 5/8. Pecahan 5/8 lebih besar dari 4/8. Nah, jadi urutan pecahan dari yang terbesar yaitu, kita balik lagi ya, 6/8 itu kan 3/4, ditulis 3/4. Lalu 5/8, lalu 1/2. Kenapa 1/2? Karena pecahan senilai 4/8 itu adalah 1/2, yaitu jadi kita kalau misalkan menulis itu dari pertanyaan asalnya, yaitu 1/2, 5/8, dan 3/4, seperti itu. Sekarang contoh soal cerita. Ketika kalian mendapatkan soal cerita, kalian harus memahami soalnya terlebih dahulu agar bisa menjawabnya dengan baik. Mita, Ajeng, dan Fitri akan membeli beberapa alat tulis. Mereka membawa uang masing-masing sama banyak. Mita menggunakan 2/5 bagian uangnya untuk membeli buku tulis. Ajeng menggunakan 7/8 uangnya untuk membeli buku gambar dan penggaris. Fitri menggunakan 3/10 uangnya untuk membeli pensil. Nah, pertanyaannya yang pertama, siapakah yang membelanjakan uangnya paling banyak? Yang kedua, urutkan nama anak dari sisa uangnya yang paling banyak. Nah, bagaimana kita mengerjakan soal ini? Kalian harus membuat rangkuman terlebih dahulu apa saja yang ada di sini. Di sini kita sudah menemukan ada 2/5, 7/8, dan 3/10. Nah, tadi Mita menggunakan 2/5, Ajeng menggunakan 7/8, dan Fitri menggunakan 3/10. Nah, kita lihat, kita mencarinya dengan kelipatan. Penyebutnya 5, 8, 10. Nah, kita cari kelipatan 5 apa saja? 5 tambah 5, 10, 10 tambah 5, 15, 15 tambah 5, 20, dan seterusnya sampai 40. Selanjutnya, kita cari kelipatan 8. Caranya seperti tadi ya, sama-sama ditambah dengan bilangan asal. 8 tambah 8, 16, 16 tambah 8, 16 tambah 8 harusnya di sini 24 ya. Di sini 24. 24 ditambah 8 sama dengan 32, dan 32 tambah 8 adalah 40. Lalu kelipatan 10, 10 tambah 10 adalah 20, dan seterusnya sampai 40. Nah, kita sudah ketemukan ada bilangan yang sama, yaitu bilangan 40. Nah, ini kita jadikan penyebutnya agar menjadi penyebut 40. Nah, kita sudah tahu penyebutnya 40. Nah, kita cari pecahan 5 agar menjadi 40 dikali berapa? Yaitu ketemu dikali 8. Kalau kalian bingung cara ini, kita tinggal menghitung jumlah kelipatannya. Misalkan di sini kelipatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini 5 dikali 8 agar hasilnya 40, seperti itu. Sama saja dengan misal 8 dikali berapa ya biar hasilnya 40? Tinggal kita lihat di kelipatannya dari bilangan asalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5.
Dan yang 10 berapa kali agar nilainya 4? Yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya bingung, tinggal menghitung dari bilangan asal sampai ke bilangan yang sama. Nah, kalau sudah di bawahnya dikali bilangan itu, maka di atasnya, di pembilangnya juga sama-sama dikali bilangan yang sama. Kalau di penyebutnya dikali 8, di atasnya dikali 8. Nah, jadi 2 kali 8 adalah 16. Nah, berarti pecahan 2/5 sudah senilai dengan pecahan 16/40. Nah, 7/8 senilai dengan pecahan 35/40. Pecahan 3/10 senilai dengan pecahan 12/40. Kita lihat, kan di sini sudah sama-sama penyebutnya adalah 40. Kita tinggal melihat pembilangnya. Kita mengurutkannya mau dari yang terkecil ke terbesar atau terbesar ke yang terkecil. Nah, kita lihat dulu soal yang pertama. Siapakah yang membelanjakan uangnya paling banyak? Nah, kita lihat ya, kalau kita sudah tahu penyebutnya sama, maka yang paling banyak itu adalah pembilang yang jumlahnya paling banyak, yaitu adalah di sini ada 12, 16, dan 35. Nah, berarti 35/40, yaitu Ajeng. Jadi yang membelanjakan uang yang paling banyak adalah Ajeng. Lalu yang kedua, urutkan nama anak dari sisa uangnya paling banyak. Kita dilihat, ada Fitri, Mita, dan Ajeng. Dilihat dari yang pertama ya, pecahan yang pertama misalkan di sini ada bagiannya ada 5, menggunakannya adalah 2. Jadi 5 dikurangi 2, sisanya adalah 3/5. Fitri, kita lihat di sini 3/10, bagiannya kan 10, pembilangnya 3, berarti 10 dikurangi 3, berarti masih ada sisa 7 bagian. Ajeng 7/8. Nah, 8 dikurangi 7 adalah 1. Jadi 1 bagian itu sisanya. Jadi urutan nama anak yang sisa uangnya paling banyak yaitu Fitri, Mita, lalu selanjutnya adalah Ajeng. Sampai sini bisa dipahami? Pasti bisa ya. Nah, sekarang agar kalian lebih memahami penjelasan sebelumnya tentang mengurutkan pecahan, kalian perlu latihan agar kalian tahu di bagian mana yang belum kalian pahami. Nah, kalian lihat di sini ada 2 soal. Yang soal pertama adalah mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan ya. Dari sini urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terbesar. Kalian perhatikan penyebutnya terlebih dahulu. Kalau penyebutnya sama, jadi kalian tinggal mengurutkan pembilangnya saja. Tetapi kalau penyebutnya berbeda, maka kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan menggunakan tadi kelipatan atau KPK. Lalu yang kedua itu adalah merupakan soal cerita. Nah, jadi di sini kalian mencari untuk mengurutkan nama anak dari yang memiliki kartu pecahan paling besar. Seperti itu ya. Cukup sekian penjelasan singkat tentang mengurutkan pecahan. Semoga kalian bisa memahami. Apabila kalian masih bingung, kalian bisa mengulangi video ini lagi. Selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.